Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Wahyudi Bonda dengan NIM H0111711507. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan seminar hasil untuk penelitian saya yang berjudul pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nurdin SSI MSI selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Andi Muhammad Anwar SSI MSI selaku pembimbing pertama dan Profesor Dr. Randa Hasmawati MSI selaku penguji dan Ibu Naimah Aris SSI MMAT selaku penguji. Baik, sebelum kita masuk pada hasil dan pembahasan, kita akan review kembali mengenai rumusan masalah, yang mana permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan pola pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N. Selanjutnya, pada penelitian ini hanya akan mengkaji pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N, di mana N adalah bilangan bulat positif dan M lebih besar sama dengan 3. Selanjutnya, kita lihat kembali definisi pada pelabelan rata-rata, yaitu misal diberikan suatu graf G dengan V titik dan E sisi dan F memetakan himpunan titik VG ke himpunan bilangan bulat positif 0, 1, 2 sampai Q, di mana Q adalah banyaknya sisi pada G. Pemetaan F disebut pelabelan rata-rata pada G jika F injektif dan terdapat pemetaan F bintang yang memetakan himpunan sisi EG ke himpunan bilangan bulat positif 1, 2 sampai Q. Didefinisikan sebagai F bintang E sama dengan sailing dari FU tambah FV per 2. Berbeda untuk setiap sisi E sama dengan U, V elemen E. Suatu graf dikatakan graf rata-rata jika memiliki pelabelan rata-rata. Selanjutnya, pada tahapan penelitian yaitu pertama mengonstruksi graf prisma PM,N, selanjutnya memberikan pelabelan titik pada graf prisma PM,N, kemudian menentukan pola pelabelan rata-rata, dan terakhir menentukan rumus umum untuk pola pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N. Baik, selanjutnya kita melangkah pada bab hasil dan pembahasan, yang dimana pada bab ini akan dijelaskan tentang graf prisma PM,N, kemudian graf prisma P3,N, kemudian graf prisma P4,N, selanjutnya graf prisma P5,N, kemudian teorema dan pembuktian. Langsung saja kita melangkah pada graf prisma PM,N. Graf prisma PM,N adalah graf hasil kali kartesius antara graf C dengan M titik dengan graf lintasan P dengan N titik, dan akan menghasilkan seperti gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat diketahui himpunan titiknya, yaitu VPM,N sama dengan XI, J, di mana I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N. Kemudian himpunan sisinya EPM,N sama dengan XI, J, XI tambah 1, J, di mana I dari 1 sampai M kurang 1 dan J dari 1 sampai N digabung dengan XM, J, X1, J, di mana J dari 1 sampai N digabung XI, J, XI, J tambah 1, di mana I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N kurang 1. Maka diperoleh graf prisma PM,N memiliki titik sebanyak M kali N dan sisi sebanyak 2M N kurang M. Berikutnya untuk pelabelan rata-rata pada graf prisma P3,7. Dapat dilihat pada graf prisma P3,7 adalah hasil kali kartesius antara graf C3 dan graf P7 menghasilkan gambar berikut. Kemudian diberikan pelabelan rata-rata yang menghasilkan sebagai berikut. Apabila telah didapatkan pelabelan rata-ratanya, maka
kita bisa tuliskan seperti ini, di mana fx 1,1 sama dengan 0, fx 2,1 sama dengan 2, fx 3,1 sama dengan 3, dan seterusnya hingga fx 3,7 sama dengan 39. Berdasarkan pelabelan titik pada graf prisma P3,N, untuk N 1, 2, 3, sampai 7, maka pelabelan titik pada graf prisma P3,N dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu kita ambil contoh fx 1,1 sama dengan 0, dapat diuraikan menjadi 2 kali 1 kurang 1 dikali 3 ditambah 1 kurang 1 mod 3. Kemudian untuk fx x1,2 sama dengan 9, dapat diuraikan menjadi 2 dikali 2 kurang 1 dikali 3 ditambah 1 kurang 2 mod 3 ditambah 1. Fx 1,3 sama dengan 14 dapat diuraikan menjadi 2 dikali 3 kurang 1 kali 3 ditambah 1 kurang 3 mod 3 ditambah 1. Dan seterusnya hingga fx 3,7 sama dengan 39 yang apabila diuraikan menjadi 2 dikali 7 kurang 1 kali 3 ditambah 3 kurang 7 mod 3 ditambah 1. Sehingga didapatkan pola pelabelan rata-ratanya seperti berikut, yaitu fxi, J sama dengan 2J kurang 1 kali 3 tambah K, untuk K lebih kecil sama dengan 0, atau 2 kali J kurang 1 kali 3 ditambah K ditambah 1 untuk K lebih besar 0, di mana K di sini kongruen I kurang J mod 3. Selanjutnya, pola pelabelan rata-rata pada graf prisma P4,9, yaitu graf dengan hasil kali kartesius antara graf C4 dengan graf P9. Kemudian ditentukan pelabelan rata-ratanya seperti pada gambar berikut. Dan apabila telah didapatkan seperti tadi, maka dapat dituliskan seperti berikut. Fx 11 sama dengan 0, Fx 21 sama dengan 2, Fx 3,1 sama dengan 3, Fx 4,1 sama dengan 4, sampai Fx 4,9 sama dengan 68. Berdasarkan pelabelan titik pada graf prisma P4,N, untuk N sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, maka pelabelan titik pada graf prisma P4,N dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti halnya pada pelabelan rata-rata graf prisma P3,7 tadi, maka didapatkan fx 11 sama dengan 0 sama dengan 2 dikali 1 kurang 1 dikali 4 ditambah 1 kurang 1 mod 4. Sampai seterusnya hingga f4,9 sama dengan 68 sama dengan 2 dikali 9 kurang 1 dikali 4 ditambah 4 kurang 9 mod 4 ditambah 1. Sehingga didapatkan pola pelabelan rata-ratanya sebagai berikut. Fxi, J sama dengan 2J kurang 1 dikali 4 ditambah K, untuk K kecil sama dengan 0, atau 2J kurang 1 kali 4 ditambah K ditambah 1 untuk K besar 0. Di mana K kongruen I kurang J mod 4. Selanjutnya untuk pelabelan rata-rata pada graf prisma P5,11, yaitu graf hasil kali kartesius antara graf C5 dengan graf P11 menghasilkan gambar sebagai berikut. Kemudian ditentukan pelabelan rata-ratanya sehingga menghasilkan pelabelan rata-rata pada graf prisma P5,11 seperti berikut. Selanjutnya bisa dituliskan sebagaimana halnya tadi pada pelabelan rata-rata pada graf prisma P3,7 dan P4,11 akan menghasilkan pelabelan titik sebagai berikut. Kemudian untuk menguraikan pelabelan titik yang telah didapat, maka didapatkan fx 1,1 sama dengan 0 sama dengan 21 kurang 1 dikali 5 ditambah 1 kurang 1 mod 5, dan seterusnya hingga fx 5,11 sama dengan 105 sama dengan 2 dikali 11 kurang 1 dikali 5 ditambah 5 kurang 11 mod 5 ditambah 1. Sehingga didapatkan pola pelabelan rata-ratanya fxi, J sama dengan 2J kurang 1 kali 5 ditambah K, untuk K kecil sama dengan 0, 2J kurang 1 kali 5 ditambah K ditambah 1 untuk K besar 0. Di mana K kongruen I kurang J mod 5. Berikutnya, pada graf
P3,7, graf P4,9, dan graf P5,11 tadi, telah ditemukan bahwa graf tersebut adalah graf rata-rata karena memenuhi pola pelabelan pada pelabelan rata-rata. Setelah didapatkan untuk pelabelan titik pada graf prisma P3,N, P4,N, dan P5,N, maka kita bisa menentukan rumus umumnya untuk pelabelan titiknya pada graf prisma P5,N untuk I dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N, yaitu sebagai berikut. Fx I, J sama dengan 2 dikali J kurang 1 dikali M ditambah K, untuk K kecil sama dengan Seil M per 2 kurang 2, dan 2J kurang 1M ditambah K tambah 1, untuk K besar Seil M per 2 kurang 2, di mana K kongruen I kurang J mod M. Teorema, graf prisma PM,N adalah graf rata-rata untuk M besar sama dengan 3 dan N bilangan bulat positif. Bukti, misalkan F memetakan himpunan titik V PM,N kehimpunan bilangan bulat positif 0, 1, 2 sampai 2 Mn kurang M adalah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Fx I, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K, untuk K kecil sama dengan Seil M per 2 kurang 2, 2J kurang 1M tambah K tambah 1, untuk K besar Seil M per 2 kurang 2, di mana K kongruen I kurang J mod M. Akan dibuktikan bahwa F memetakan VPM,N ke 0, 1, 2 sampai 2 Mn kurang M. 2. Akan dibuktikan F memetakan himpunan titik VPM,N ke himpunan bilangan bulat positif 0, 1, 2 sampai 2 Mn kurang M adalah injektif. Kemudian 3, akan ditunjukkan Seil FU tambah FV per 2 berbeda untuk setiap titik U dan V, dan U bertetangga dengan V. Kita buktikan dari yang pertama, yaitu akan dibuktikan bahwa F memetakan himpunan titik V, PM,N ke himpunan bilangan bulat positif 0, 1, 2 sampai 2 M N kali kurang M. Akan dibuktikan pertama untuk Fx I, J, di mana K kecil sama dengan M per 2 kurang 2. Dapat dilihat seperti yang tertera bahwa diketahui Fx I, J sama dengan 2J kurang 1 dikali M ditambah K. Akan ditunjukkan bahwa Fx I, J besar 0 dan Fx I, J kecil sama dengan 2 Mn kurang M. Pertama-tama akan ditunjukkan untuk Fx I, J besar sama dengan 0. Karena 2J kurang 1M besar sama dengan 0 dan K lebih besar sama dengan 0, maka terbukti bahwa Fx I, J besar sama dengan 0. Kemudian akan ditunjukkan untuk Fx I, J kecil sama dengan 2Mn dikurang M. Karena K berada di antara 0 sampai M kurang 1, maka jika K sama dengan 0, Fx I, J sama dengan 2J kurang 1M. Karena J berada dalam rentang 1 sampai N, maka J kurang 1 berada dalam rentang 0 sampai N kurang 1. Fx I, J sama dengan 2J kurang 1M, kecil sama dengan 2 dikali N kurang 1 dikali M, kecil dari N 2 Mn kurang M. Jika K tidak sama dengan 0, Fx I, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K, diketahui bahwa K kecil sama dengan M kurang 1, sehingga bisa dibatasi Fx I, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K kecil sama dengan 2J kurang 1M ditambah M kurang 1. Karena J berada dalam rentang 1 sampai N, maka J kurang 1 berada dalam rentang 0 sampai N kurang 1. Dengan kata lain, 2J kurang 1 kecil sama dengan 2N kurang 1. Oleh karena itu dapat dituliskan bahwa 2J kurang 1M ditambah M kurang 1 kecil sama dengan 2N kurang 1M ditambah M kurang 1 kecil dari 2Mn kurang M. Berdasarkan pertidaksamaan di atas, maka memenuhi Fx I, J kecil sama dengan 2Mn kurang M. Sehingga Fx I, J
terbukti lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2mn kurang m. Untuk K, sale dari M per 2 kurang 2. Jadi terbukti bahwa fxi, J elemen 0, 1, 2, 3 sampai 2mn kurang m. Kemudian berikutnya untuk fxi, J di mana K besar dari sale M per 2 kurang 2. Seperti halnya pada pembuktian tadi di mana K kecil sama dengan sale M per 2 kurang 2, dengan cara yang sama maka akan dibuktikan fxi, J lebih besar sama dengan 0 dan fxi, J lebih kecil 2mn kurang m. Untuk fxi, J lebih besar sama dengan 0, terbukti karena 2J kurang 1M lebih besar sama dengan 0 dan K tambah 1 jelas lebih besar sama dengan 0. Maka terbukti bahwa fxi, J lebih besar 0. Kemudian untuk fxi, J kecil sama dengan 2mn kurang m, maka perhatikan bahwa K di sini berada di rentang 0 sampai M kurang 1 karena M lebih besar sama dengan 3. Jika K sama dengan 0, fxi, J sama dengan 2J kurang 1M tambah 1. Karena J berada dalam rentang 1 sampai N, maka J kurang 1 berada dalam rentang 0 sampai N kurang 1. Sehingga didapatkan sebagai persamaan seperti berikut. Kemudian jika K tidak sama dengan 0, dengan cara yang sama, fxi, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K ditambah 1, diketahui bahwa K kecil sama dengan M kurang 1, sehingga bisa dibatasi, sehingga menghasilkan persamaan seperti berikut. Karena J berada dalam rentang 1 sampai N dan J kurang 1 berada dalam rentang 0 sampai N kurang 1, dengan kata lain, 2 dikali J kurang 1 kecil sama dengan 2 dikali N kurang 1. Oleh karena itu, dapat dituliskan 2J kurang 1M ditambah M kurang 1 ditambah 1 kecil sama dengan 2N kurang 1M ditambah M kurang 1 tambah 1 kecil dari 2MN kurang M. Berdasarkan pertidaksamaan di atas, maka terbukti bahwa fxi, J di mana K besar sale M per 2 kurang 2 terbukti lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 2mn kurang m. Jadi fxi, J adalah elemen 0, 1, 2, 3 sampai 2mn kurang m. Selanjutnya kita melangkah pada pembuktian kedua, yaitu akan dibuktikan bahwa f adalah fungsi injektif yang memetakan p, pm, n ke 0, 1, 2 sampai 2m kurang m. Ambil xi1, j1, xi2, j2 elemen p, pm, n. Jika fi1, j1 sama dengan fi2, j2 akan sama dengan xi2, j2 akan dibuktikan xi1, j1 sama dengan xi2, j2. Akan ditunjukkan apabila j tetap atau berada pada alas yang sama. Maksudnya di sini j tetap yaitu untuk graf C yang sama. Kasus pertama, jika I kurang J mod M kecil sama dengan M per 2 kurang 2, I 2 kurang J mod M kecil dari M per 2 kurang 2, fxi 1, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah I1 kurang J mod M sama dengan 2J kurang 1M ditambah I2J mod M sama dengan fxi 2, J. Atau bisa ditulis menghasilkan I1 kurang J mod M sama dengan I2 kurang J mod M. Ini sama dengan I1 kurang I2 kongruen 0 mod M. Karena I1 kurang J lebih besar 0 dan lebih kecil sale M per 2 kurang 2, dan I2 kurang J lebih besar 0 dan lebih kecil sale M per 2 per 2, maka diperoleh 2 dikurang sale M per 2 lebih kecil dari I1 kurang J kurang I2 kurang J sama dengan I1 kurang I2 lebih kecil sale M per 2 kurang 2. Jadi I1 kurang I2 sama dengan 0, maka I1 sama dengan I2. Artinya terbukti bahwa X I1, J sama dengan X I2, J. Kasus kedua untuk I1 kurang J mod M lebih besar
M per 2, M per 2 dikurang 2, X I2 kurang J mod M lebih besar sel M per 2 kurang 2. Dituliskan seperti halnya pada kasus pertama yang tadi, maka menghasilkan I1 kurang J mod M sama dengan I2 kurang J mod M, atau sama dengan I1 kurang I2 kongruen 0 mod M. Karena I1 kurang J lebih besar dari M per 2 kurang 2 dan lebih kecil sama dengan M kurang 1, dan I2 kurang J lebih besar dari M per 2 kurang 2 dan lebih kecil sama dengan M kurang 1, maka diperoleh I1 dikurang I2 lebih besar dari sel M per 2 kurang M kurang 1 dan lebih kecil dari M kurang sel M per 2 tambah 1. Jadi, didapatkan I1 dikurang I2 sama dengan 0, maka I1 sama dengan I2. Artinya terbukti bahwa X I1, J sama dengan X I2, J. Selanjutnya kasus ketiga, jika I1 kurang J mod M kecil sama dengan M per 2 kurang 2, I2 kurang J mod M lebih besar sel M per 2 kurang 2. Seperti halnya kasus pertama dan kasus kedua, maka didapatkan I1 kurang J mod M sama dengan I2 kurang J mod M, dan dapat dituliskan I1 kurang I2 kongruen 0 mod M. Karena I1 kurang J lebih besar 0, lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan sel M per 2 kurang 2, dan I2 kurang J lebih besar sel M per 2 kurang 2 dan lebih kecil dari M lebih kecil sama dengan M kurang 1, maka diperoleh I1 kurang I2 lebih besar sama dengan 1 kurang M dan lebih kecil sama dengan 0. Jadi didapatkan I1 kurang I2 sama dengan 0, maka I1 sama dengan I2. Artinya terbukti X I1, J sama dengan X I2, J. Selanjutnya untuk akan ditunjukkan apabila J berbeda. Akan dibuktikan maksimum dari Fxi, J di mana I1 sampai M lebih kecil dari minimum Fxi, J tambah 1 di mana I1 sampai M. Perhatikan bahwa misalkan maksimum dari Fxi, J di mana I1 sampai M terjadi di Xi1, J, sehingga Fxi1, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K1 ditambah 1, dengan K1 sama dengan I1 kurang J mod M. Maka minimum dari Fxi, J tambah 1 di mana I dari 1 sampai M terjadi di Xi2, J tambah 1, sehingga Fxi1, J sama dengan 2J tambah 1 kurang 1M ditambah K2, dengan K2 I2 kurang J tambah 1 mod M. Perhatikan bahwa Fxi2, J tambah 1 dikurang dengan Fxi1, J dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu 2J tambah 1 kurang 1M ditambah K2 kurang 2J kurang 1M tambah K1 tambah 1 sama dengan 2JM tambah K2 dikurang 2JM tambah 2M tambah dikurang K1 dikurang 1 sama dengan K2 kurang K1 ditambah 2M dikurang K1 kurang 1. Karena K2 berada di antara 0 sampai sel M per 2 kurang 2 dan K1 berada di antara sel M per 2 kurang 2 tambah 1 sampai M kurang 1, maka K2 kurang K1 lebih besar sama dengan 0 kurang M tambah 1 dan lebih kecil sama dengan sel M per 2 kurang 2 dikurang sel M per 2 kurang 2 kurang 1. Dapat dituliskan K2 kurang K1 lebih besar sama dengan 1 kurang M dan lebih kecil sama dengan minus 1. Kemudian K2 kurang K1 ditambah 2M kurang 1 lebih besar dari M kurang 1 sama dengan 2M kurang 2. Karena M lebih besar sama dengan 3, maka K2 dikurang K1 ditambah 2M kurang 1 lebih besar 0. Akibatnya Fxi2, J tambah 1 dikurang Fxi1 J lebih besar 0, atau Fxi2, J tambah 1 lebih besar dari Fxi1, J.
Jadi terbukti bahwa maksimum dari fx i, j, di mana i dari 1 sampai m lebih kecil daripada minimum dari fx i, j tambah 1 i, di mana i dari 1 sampai m. Ini apabila pada grafnya terbukti bahwa nilai maksimum dari suatu graf C itu akan lebih kecil daripada nilai minimum untuk graf C di atasnya. Karena telah dibuktikan bahwa fx i, j tidak akan memiliki nilai yang sama di setiap j tetap dan j berbeda, maka terbukti bahwa f adalah fungsi injektif yang menggunakan himpunan titik v pm, n ke himpunan bilangan bulat positif 0, 1, 2 sampai 2 m n dikurang m. Selanjutnya pada pembuktian ketiga yang mana akan ditunjukkan Seil dari FU tambah FV per 2 berbeda untuk setiap U dan V, dengan U bertetangga dengan V. Diketahui pelabelan sisinya yaitu F bintang XI, J, XI aksen, J aksen sama dengan seil dari FXI, J ditambah FXI aksen, J aksen per 2. Pertama akan dibuktikan semua bijektif dulu untuk semua sisi alasnya. Atau pada graf prisma PM, N akan ditentukan semua berbeda untuk setiap C-nya, graf C-nya. Atau graf lingkarannya. Kasus pertama akan diamati untuk K lebih besar 0 dan lebih kecil sama dengan seil M per 2 kurang 3. F bintang XI, J, XI tambah 1, J sama dengan seil FXI, J ditambah FXI tambah 1, J per 2. Kemudian masukkan nilainya, di mana nilainya akan menghasilkan seil 2J kurang 1M ditambah I kurang J mod M ditambah 2J kurang 1M ditambah I kurang J tambah 1 mod M per 2. Kemudian disederhanakan dan didapatkan 2MJ kurang 1 ditambah K ditambah 1. Jadi untuk K lebih besar 0 dan K lebih kecil sama dengan seil M per 2 kurang 3, didapatkan label sisinya yaitu 2MJ kurang 1 ditambah 1, titik, 2MJ kurang 1 ditambah seil M per 2 kurang 2. Selanjutnya kasus kedua, amati untuk K sama dengan seil M per 2 kurang 2. Dengan cara yang sama pada kasus pertama, maka kita masukkan nilainya untuk fxi, J ditambah fxi tambah 1, J menghasilkan sebagai berikut. Kemudian disederhanakan menghasilkan 2MJ kurang 1 ditambah K ditambah 1. Untuk K sama dengan M per 2 kurang 2, maka didapatkan label sisinya itu 2MJ kurang 1 ditambah M seil M per 2 kurang 1. Jadi nilai K yang ada pada kasus kedua ini diganti dengan K M per 2 kurang 2. Sama halnya di kasus ketiga, dengan cara yang sama, maka didapatkan label sisinya untuk K lebih besar sama dengan M per 2 kurang 2, lebih kecil sama dengan M kurang 2, yaitu 2MJ kurang 1 ditambah seil M per 2 tambah 1, sampai 2M dikali J kurang 1 ditambah M. Begitupun dengan kasus keempat, di mana diamati untuk K sama dengan M kurang 1, didapatkan label sisinya yaitu 2M dikali J kurang 1 ditambah seil M per 2. Selanjutnya kita berpindah pada sisi tegaknya. Sisi tegak yaitu pada graf prisma segitiga adalah graf yang menghubungkan untuk semua sisi alasnya. Kasus pertama akan diamati untuk K lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan seil M per 2 kurang 2. Kemudian kita masukkan pada kelabelan sisinya F bintang XI, J, XI, J tambah 1 sama dengan seil dari FXI, J ditambah FXI, J tambah 1 per 2. Seperti halnya pada pembuktian sisi alas tadi, masukkan nilainya sehingga menghasilkan 2MJ kurang 1 ditambah K ditambah M. Untuk K sama dengan lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil seil M per 2 kurang 2, didapatkan label sisinya yaitu 2MJ kurang 1 ditambah M ditambah 1,
sampai 2 M J kurang 1 ditambah M ditambah sale M per 2 kurang 2. Kasus kedua, diamati untuk K sama dengan sale M per 2 kurang 1 dengan cara yang sama, maka didapatkan 2M J kurang 1 ditambah K ditambah M. Jadi untuk K sama dengan sale M per 2 kurang 1, didapatkan label sisinya yaitu 2M J kurang 1 ditambah M per 2 kurang 1 ditambah M. Berikutnya kasus ketiga, amati untuk K lebih besar sama dengan sale M per 2 dan K lebih kecil sama dengan M kurang 1. Dengan cara yang sama, didapatkan 2M J kurang 1 ditambah K ditambah M tambah 1. Maka untuk K, sale M per 2, K lebih besar sale M per 2 dan K lebih kecil M kurang 1. Label sisinya yaitu 2MJ kurang 1 ditambah M ditambah sale M per 2 tambah 1, koma, titik, 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 koma 2M J kurang 1 ditambah 2M. Kasus keempatnya akan diamati untuk K sama dengan 0. Dengan cara yang sama, maka didapatkan F bintang XI, J, XI, J tambah 1, menghasilkan 2M J kurang 1 tambah M ditambah sale M per 2. Jadi untuk K sama dengan 0, didapatkan label sisinya yaitu 2M J kurang 1 ditambah M ditambah M per 2. Dapat dilihat pada label sisi untuk alas pada graf prisma PM,N bahwa setiap kasus termuat semua label sisi pada setiap sisi alas dengan barisan 2MJ kurang 1 ditambah 1, titik, 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 2M dikali J kurang 1 ditambah sale M per 2 dikurang 2, 2M J kurang 1 tambah sale M per 2 kurang 1, 2M kali J kurang 1 ditambah sale M per 2 tambah 1, titik, 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 2M J kurang 1 tambah M, 2M J kurang 1 tambah sale M per 2. Begitupun pada label sisi pada sisi tegaknya, bahwa setiap kasus tersebut termuat semua label sisi pada sisi tegak dengan barisan seperti yang tertera pada slide berikut. Setelah diteliti pada setiap sisi alas dan sisi tegaknya pada graf prisma PM,N, diperoleh bahwa setiap sisi pada graf tersebut bijektif untuk setiap N bilangan positif. Sehingga karena telah terbukti pembuktian 1, 2, dan 3 tadi, yaitu pertama, F memetakan himpunan titik VPM,N ke 0, 1, 2, sampai 2M kurang N telah terbukti. Begitupun kedua, yaitu F, P, PM,N memetakan ke 0, 1, 2, sampai 2M kurang M adalah injektif. Kemudian yang ketiga, F, U tambah FV per 2 berbeda untuk setiap titik U dan V dengan U bertetangga dengan V terbukti, maka graf PM,N adalah graf rata-rata. Selanjutnya kita melangkah pada bab 5 kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, graf prisma PM,N memenuhi pelabelan rata-rata. Artinya dapat disimpulkan bahwa graf prisma PM,N adalah graf rata-rata. Adapun pola pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N sebagai berikut. Fxi, J sama dengan 2J kurang 1M ditambah K untuk K kecil sama dengan sale M per 2 kurang 2. Dan 2J kurang 1M ditambah K tambah 1 untuk K besar dari sale M per 2 kurang 2, di mana K kongruen I kurang J mod M. Kemudian saran, berdasarkan hasil penelitian ini mengenai pelabelan rata-rata pada graf prisma PM,N, peneliti menyarankan agar dapat melakukan penelitian mengenai pelabelan rata-rata pada beberapa jenis graf yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.